action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delalis Fitriani dengan NIM 3430220018 dari kelas PGSD 3C. Saya di sini akan mereview jurnal atau buku tentang kesehatan mental untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dosen pengumpu Bu Yunita Sari SPD MPD. Langsung saja, jurnal kali ini yang akan saya review yaitu Peran Agama dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja yang ditulis oleh Yasipin, Sylvia Ayurianti, dan Nurman Hidayat. Di dalam jurnal ini, gangguan mental pada remaja dapat mempengaruhi kondisi pikiran, perasaan, mood seseorang. Selain itu, gangguan mental juga berpengaruh terhadap fungsi sehari-hari individu dan kemampuan individu tersebut dalam berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan obat-obatan terlarang, bahkan apabila tidak ditangani gangguan kesehatan mental, dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia. Salah satu faktor yang dapat memperbaiki kesehatan mental remaja yaitu pelaksanaan kegiatan keagamaan. Agama sendiri mempunyai peran penting dalam pembinaan moral karena nilai-nilai moral yang datang dari agama bersifat tetap dan universal. Apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema, ia akan menggunakan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral yang datang dari agama. Dimanapun orang itu berada dan pada posisi apapun, ia akan memegang prinsip moral yang telah tertanam di dalam hati nuraninya serta agama berperan dalam mental yang sakit menurut Bukhari tahun 2006. Sedangkan menurut Suraya Hayatus Sofiyah tahun 2017 sendiri, untuk meningkatkan kesehatan mental maka kemampuan berpikir positif perlu dibangun. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif dari religius terhadap kondisi psikologis yang negatif seperti tekanan psikologis yang stres. Pendapat di atas juga didukung oleh Abdul Mujib yang menyatakan bahwa manfaat unsur religius seperti doa dan zikir bagi kesehatan manusia ada dua manfaat, yaitu satu, zikir sebagai terapi. Pertama, zikir dapat mengembalikan kesadaran seseorang yang hilang sebab aktivitas zikir mendorong seseorang untuk menyebutkan kembali hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Zikir juga mampu mengingatkan seseorang bahwa yang membuat dan menyembuhkan penyakit hanyalah Allah semata, sehingga zikir mampu memberikan sugesti penyembuhan. Kedua, melakukan zikir sama nilainya dengan terapi relaksasi atau relaxation therapy, yaitu suatu bentuk terapi dengan menekankan upaya mengantarkan pasien bagaimana cara ia harus beristirahat dan bersantai. Menurut Mujib Abdul dan Muzakir 2001, kesehatan mental yang terganggu dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif. Maka dapat disimpulkan bahwa satu, kesehatan mental dapat mempengaruhi kondisi pikiran, perasaan, dan mood seseorang. Dua, akibat gangguan kesehatan mental menyebabkan seseorang menjadi tidak efektif. Tiga, masalah kesehatan mental dapat diatasi dengan terapi religius. 4. Zikir dapat membuat seseorang menjadi rileks. 5. Semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka semakin sehat juga kondisi mentalnya. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러.